Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo dalam program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai akhir agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dan renungan-renungan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan tema khotbah saya hari ini atau saat ini kepada kita semua adalah jangan tergesa-gesa. Mari kita buka Alkitab kita dan kita temukannya di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, firman Tuhan berkata demikian, dan kalau kita lihat firman Tuhan ini luar biasa mengingatkan kita bahwa tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Artinya serajin-rajinnya kita, tapi kalau itu tanpa pengetahuan, maka itu tidak baik, ya. Dan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Artinya orang yang terburu-buru, orang yang ingin cepat-cepat akan salah langkah. Artinya dia harus melangkah dan memperhatikan. Dia harus meneliti dan melihat baik-baik apakah langkahnya itu benar, tidak salah, atau lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa langkah agar kita tidak tergesa-gesa. Ada beberapa langkah. Langkah pertama, tenangkan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tuh perlu tenangkan hati, ya. Kenapa? Karena hati ini memiliki berbagai fungsi, ya. Hati ibarat sumber mata air, ya. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya, ya. Jadi kita harus tenangkan hati ini, ya. Namun bila sumbernya bersih atau hati kita ini bersih, maka bersihlah airnya, ya. Hati itu ibarat sumber mata air. Jadi betapa pentingnya hati itu sehingga firman Tuhan mengingatkan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita nggak tergesa-gesa. Karena apa? Karena kita menenangkan hati. Orang kalau nggak tenang hatinya, itu patut dipertanyakan. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 27, Yohanes pasal 14 ayat 27, firman Tuhan berkata bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan, atau damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya tenangkan hati, ya. Kalau kita nggak tenangkan hati, kita nggak akan memperoleh damai sejahtera. Ini adalah hal yang paling mendasar yang harus kita miliki sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kita harus tenangkan hati ketika kita mengalami hal-hal, ya. Ketika kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang membuat iman kita goyah dan lain sebagainya, kita harus tenangkan hati, ya. Kalau kita tenangkan hati, maka apapun yang kita lakukan pasti selesai. Tapi orang kalau nggak tenang, dia akan belepotan, akan tergesa-gesa, akan terburu-buru, dan akhirnya justru tidak akan jadi seperti apa yang diharapkan. Maka dari itu, ini langkah yang luar biasa. Kita tenangkan hati dulu. Orang nih kalau melakukan aktivitas, kalau dia nggak tenang hatinya, ya, atau mungkin dia lupa, ya, lupa matikan kompor. Nah, orang kan kalau lupa matikan kompor dan sebagainya, dia nggak tenang hatinya. Dia ingin pulang dan dia ingin matikan kompornya. Dalam hidup kita seperti itu. Kadangkala masalah itu kita masih ingat-ingat terus. Masalah ini kita masih ingat. Akhirnya kita tidak tenang hati kita, ya. Masalah di rumah, ketika kita sedang beraktivitas, kita masih ingat masalah di rumah. Akhirnya hati kita ini nggak tenang. Damai sejahtera saja itu nggak dapat menguasai kita. Padahal yang memberikan damai sejahtera kita Tuhan yang berikan, ya. Tapi diri kita itu ingin ya
terlalu dominan menguasai hidup kita sehingga kita nggak tenang hati. Coba orang tiba-tiba dia dompetnya dia kan tergesa-gesa nih ingin beraktivitas dan sebagainya, tapi tiba-tiba dompetnya jatuh, ya dompetnya jatuh dan akhirnya ketika dia sudah sampai di tempat tujuan, dia cari-cari, ya dompetnya dicariin sama orang lain atau dia suruh cari sama keluarga. Nah dia kan karena akibat tergesa-gesa, dia nggak akan tenang hatinya. Kenapa? Karena ingin mencari dompetnya dia yang jatuh. Nah hatinya nggak tenang. Nah tapi kalau hatinya tenang, ya dia akan eh, dia akan memulai dengan tidak terburu-buru, dia tidak tergesa-gesa, ya. Maka persiapkan semua dulu, prepare dulu semua. Ya, kalau dia mau beraktivitas jam jam 8 gitu, dia mulai dari jam setengah 7 atau jam 6 dia sudah mulai beraktivitas, untuk sudah prepare semua, sudah siapkan semua. Bahkan kalau perlu mulai dari malam, ya mulai dari malam sudah persiapkan seperti itu, agar supaya nanti ketika sudah pagi hari, ya baru dia akan tidak memakan waktu dengan banyak, ya seperti itu. Nah dalam hal ini kita harus seperti itu, tenangkan hati dulu ketika kita melakukan aktivitas. Nah langkah kedua agar kita tidak tergesa-gesa adalah tenangkan pikiran, ya. Kalau kita lihat dalam kitab Yakobus, Bapak Ibu Saudara, ini yang lebih luar biasa lagi, ya. Kalau pikiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya ya pikir, ya pikir, berarti itu akal budi atau ingatan. Sedangkan pikiran itu merupakan hasil berpikir atau dia sedang memikirkan. Jadi tenangkan hasil berpikir kita, seperti itu. Kita tenangkan hasil berpikir. Ini hasil yang kita pikirkan, ini kita tenangkan dulu, ya. Itu artinya kita tenangkan pikiran. Jadi Yakobus pasal yang kedua, Yakobus pasal 2, ya, Yakobus pasal 2. Jika Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, Bapak Ibu Saudara juga bisa mengambil Alkitab Bapak Ibu Saudara dan bisa baca bersama-sama kalau ingin membaca. Yakobus pasal 2 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini, bahwa bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Nah di sini artinya kita tidak. Kenapa? Tahu nggak latar belakang apa yang membuat Yakobus itu sehingga dia menuliskan hal-hal ini? Karena ada orang yang menggunakan lidahnya, menggunakan pikirannya, menggunakan akal pikir dan lain sebagainya, sehingga itu melahirkan, karena begini, pikiran itu melahirkan sesuatu yang jahat, karena lidah bisa memikirkan, bisa mengemakan sesuatu yang jahat, dan begitu juga pikiran. Makanya dia bahas dan dia terangkan di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 4, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Nah artinya kita tenangkan pikiran dulu, ya, ketika kita sedang melakukan aktivitas. Jadi kita nggak bisa menghakimi orang lain, ya, dengan pikiran kita yang jahat, ya. Kadang-kadang kalau pikiran kita nggak tenang jadi pikiran jahat. Kalau pikiran kita nih nggak tenang nih, ya, pikiran yang nggak terkontrol, pikiran yang, nah itu akan membuat orang lain justru akan menjadi pelampiasan kita. Kenapa? Karena itu dari pikiran kita. Kita tenangkan dulu pikiran kita, ya. Kalau perlu kita berdoa, kita cari Tuhan, kita berdoa, kita mencari kerajaan Allah, kita mencari kerajaan Tuhan, kita mencari kerajaan uh, dan lain sebagainya, kingdom of God. Kita renungkan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita recovery, pemulihan dalam hidup kita, sehingga apa? Sehingga pikiran kita itu tenang. Jadi itulah mengapa kita harus tenangkan pikiran. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, tenangkan jiwa kita. Dalam kitab Mazmur pasal 23, ya, kitab Mazmur pasal 23, Mazmur pasal 23 ayat 3 sampai 4, firman Tuhan berkata seperti ini. Mazmur pasal 23 ayat 3 sampai 4, firman Tuhan berkata, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di ayat yang ketiga, kita bisa melihat di sini, ia menyegarkan jiwaku. Nah, setelah kita tenangkan pikiran kita tenangkan, maksudnya pertama kita tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita. Kemudian langkah ketiga adalah kita tenangkan jiwa kita. Dalam Mazmur pasal 23 ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Nah, pemazmur Daud ini mengalami hal yang demikian.
dia menyegarkan jiwa, jiwa dari Daud. Di dalam jiwa itu mungkin dalam interpretasinya mungkin ada tekad, pikiran dan kehendak ya, atau dalam dalam jiwa itu adalah ada roh, ada kehendak, atau seperti apa, tergantung dari paradigma orang, pandangan orang ya, tapi secara umum seperti itu. Nah, dalam psikologi ya, jiwa dapat diartikan sebagai bagian dari kepribadian seseorang ya. Kenapa? Karena yang menentukan cara individu itu adalah berpikir ya, merasa dan bertindak. Itu sesuai dengan atau menurut psikologi ya, seperti itu. Nah, tenangkan jiwa. Nah, tapi dalam hal ini sebagai orang yang percaya, sebagai orang beriman, kalau dalam pandangan Rasul Paulus ya, ada tubuh, jiwa dan roh. Ya, itu dapat dibedakan. Tubuh, jiwa dan roh ada 3 bagian. Tetapi dalam hal ini saya tidak akan mengatakan mana yang lebih benar, mana yang lebih benar dan sebagainya. Tapi yang saya ingin tekankan adalah tenangkan jiwa kita. Ya, tenangkan jiwa kita agar supaya kita lebih lagi melakukan aktivitas bersama dengan Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Nah, dalam kitab Mazmur pasal 130 ayat 5 sampai 6, di situ firman Tuhan berkata, "Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya." Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika jiwa kita tenang, ya kita akan tidak terburu-buru. Ya, orang kalau jiwanya nggak tenang ya, tekadnya menggebu-gebu, nggak jelas ya, dia akan tenang. Jadi mari kita tenang, sehingga kita tetap beraktivitas sesuai dengan janji Tuhan. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, maka Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.